Harus ingat, mana yang lebih kita takuti? Kemiskinan, virus, kehilangan harta, kehilangan anak, atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulai hari ini, untuk hari ini, luangkan sejenak waktumu, duduk, tanya kepada dirimu sendiri, mana yang lebih saya takuti? Apakah saya lebih takut Allah atau saya lebih takut kepada virus? أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Salam sejahtera kita ucapkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Beliau dipanjangkan umurnya sampai 63 tahun bukan tanpa sebab. Beliau dipanjangkan umurnya untuk menjelaskan semua syariah ini kepada kita, sehingga kita yang mengaku umat yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mencari-cari contoh atau mencari-cari lagi petunjuk selain yang dikatakan oleh Nabi kita yang tercinta. Wahai saudara-saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashir sabirin. Dan pasti Allah akan mengujimu dengan ketakutan. Ketakutan akan miskin, ketakutan akan virus corona yang telah merajalela di seluruh dunia ini. Takut akan ditinggalkan oleh orang yang dicintai, takut oleh harta yang sedikit, takut oleh anak-anak yang akan durhaka, takut seorang pejabat takut pekerjaannya hilang, seorang petani takut hasil panennya tidak menjadi, seorang suami takut dia ditinggalkan istrinya. Dan yang paling mengerikan pada saat ini, kita telah ditakuti oleh yang bernama virus corona atau COVID-19. Wahai saudara-saudara sekalian, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran pasti akan diuji dengan rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan bahkan jiwa. Saudara-saudara kita di lokasi yang lain diuji dengan jiwanya, yang berada di Rohingya, yang di Syria, dan di berbagai macam negara. Namun apa yang Allah sampaikan, wabashir sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Untuk itu saudara-saudara sekalian, apapun yang menimpa kita, hendaklah kita bersabar supaya kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara-saudaraku sekalian, ketakutan inilah yang membuat kita kadang kehilangan iman, kadang kehilangan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, Allah turunkan ke dunia ini sendirian, tidak ada temannya, tidak ada kawannya, tidak ada kawan bicara,
tidak ada kawan untuk curhat, tidak ada kawan untuk mengadu. Dan istrinya Hawa juga entah kemana dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam selalu berserah diri kepada Allah, selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan ketakutannya itu diungkapkan dengan doa, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menjalimi diriku, dan seandainya Engkau tidak mengampuni aku, maka termasuklah aku orang-orang yang zalim. Wahai saudara-saudaraku sekalian, semua ketakutan ini, semua kegelisahan, kalau kita adalah orang yang beriman, maka semuanya akan dibalas oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin, walaupun kakinya tertusuk duri, maka itu akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Untuk itu, wahai saudaraku, ketakutan yang melanda kita, ketakutan terhadap virus, ketakutan terhadap kemiskinan, ketakutan terhadap tidak bisa membayar hutang, ketakutan tidak dapat menikah, semua ketakutan itu harus kita serahkan ketakutan karena Allah. Namun wahai saudaraku sekalian, kita harus ingat, mana yang lebih kita takuti? Kemiskinan, virus, kehilangan harta, kehilangan anak, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai hari ini, untuk hari ini, luangkan sejenak waktumu, duduk, tanya kepada dirimu sendiri, mana yang lebih saya takuti? Apakah saya lebih takut Allah atau saya lebih takut kepada virus? Mana yang lebih saya takut? Saya takut Allah atau saya lebih takut dengan kemiskinan ini? Supaya hati kita bisa jadi tenang, supaya hati kita bisa menjalani semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Beliau pernah bersabda, hidup seorang mukmin itu menakjubkan. Kalau dia orang mukmin, kalau dia timpa ketakutan, maka dia serahkan kepada Allah, maka ketakutan itu akan dianggap sebagai pahala untuknya. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukurnya itu akan dianggap sebagai pahala. Pertanyaannya sekarang, wahai saudara, kita sudah termasuk mukmin atau kita masih termasuk orang Islam? Maka kau renungkan dengan dalam. Duduk sebentar, luangkan waktumu yang sibuk bekerja, waktumu yang sibuk dengan istrimu, waktumu yang sibuk mengurus urusan dunia ini. Luangkan waktumu, luangkan sejenak. Kau duduk muhasabah dengan dirimu sendiri. Mana yang lebih saya takuti? Saya lebih takut Allah atau saya lebih takut virus? Mana yang lebih saya takuti? Saya lebih takut kepada Allah atau saya lebih takut kepada kemiskinan? Karena begitu banyak bedanya. Kalau engkau mengaku takut Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Kalau engkau takut kepada kemiskinan, maka jauhi kemiskinan itu. Jangan kau terlena dengan dunia yang hanya sementara. Kalau kau takut Allah, maka mendekat kepada Allah. Laksanakan amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wahai saudara-saudaraku yang beriman, yang bermukmin, yang berislam, mulai hari ini hilangkan ketakutan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai orang-orang beriman, Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi Adam, turunlah kalian semua dari surga, maka apabila datang petunjukku, siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan sedih, dia tidak akan takut. Dan pertemuan ini saya akan tutup dengan pepatah, manusia kita hanya mengalami ketakutan. Kalau dia takut di dunia, maka dia tidak akan takut di akhirat. Tapi kalau dia takut, tidak merasa takut di dunia ini, dia melaksanakan semua yang dilanggar oleh Allah, maka dia akan ketakutan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.